Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Om Q. Kali ini akan menyampaikan film dimulai dengan seorang pemuda asal Amerika yang sedang berwisata ke Thailand, yang merupakan tempat tujuan bule-bule dan terkenal dengan lautnya yang indah dan banyak menyajikan kuliner yang bagi sebagian orang adalah sebuah tantangan untuk mengkonsumsinya. Pada saat itu Richard mencoba untuk meminum darah ular dari salah satu kedai. Ia menginap di sebuah motel yang murah dan tanpa sengaja bertemu dengan sepasang kekasih asal Prancis yang sedang berwisata seperti dirinya. Pada malam harinya ia mendengar seorang yang berteriak-teriak sendiri di lorong penginapan. Ia mencoba untuk mengintip melalui ventilasi dan menyapa Richard. Lantas ia berbagi selinting ganja dengan Richard dan menceritakan tentang sebuah pulau yang indah. Namun pulau itu bukan merupakan tujuan wisata bagi turis, tempat yang masih dirahasiakan. Pulau yang sangat indah memiliki sebuah laguna yang dikelilingi oleh tebing-tebing. Banyak yang telah berkunjung ke tempat itu namun mereka tetap dapat merahasiakan dan tidak tersebar luas. Pada saat itu Richard menanggapinya hanya sebuah bualan dan ia berpikir bahwa orang itu gila. Pagi harinya, Richard menemukan sebuah kertas yang terselip di pintu kamarnya. Pada saat dibuka, ternyata kertas itu berisi sebuah peta yang menunjukkan lokasi sebuah pantai yang diceritakan semalam oleh tetangga kamarnya. Kemudian, ia mendatangi kamar orang itu dan ia merasa keheranan karena banyak darah yang tercecer dan mendapati penghuninya tergeletak dan telah mati karena bunuh diri. Karena merasa penasaran dengan peta tersebut, kemudian Richard mengajak pasangan asal Prancis tadi yang bernama Etienne dan François untuk mendatangi pulau tersebut. Mereka pun menyambut ajakan Richard dengan antusias dan segera mempersiapkan tiket dan perbekalan untuk melakukan perjalanan. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh dan harus berganti-ganti alat transportasi. Ketika mereka berada di suatu tempat, Etienne mengabarkan bahwa tidak ada kapal yang bersedia mengantarkan mereka ke pulau tersebut karena pulau itu memang pulau terlarang untuk dikunjungi. Dan diputuskanlah mereka menginap semalam dan pada pagi harinya mereka akan berenang untuk mencapai pulau itu. Kunci kamar. Penghuni kamar sebelahnya mengajak Richard untuk mengobrol. Dua orang itu bercerita bahwa mereka pernah mendengar rumor bahwa di kepulauan ini ada sebuah pantai yang sangat indah, yang berpasir putih dan airnya yang sebening kristal, dan pulau itu dikelilingi oleh tanaman ganja yang bisa mereka hisap setiap hari. Namun, kata mereka pula, pantai itu terlarang dan masih dirahasiakan keberadaannya. Dan mereka ceritakan ini persis seperti yang kemudian seorang wanita mengatakan bahwa ia telah menemukan kunci kepunyaan Richard. Keesokan harinya Richard mencoba untuk menyalin peta rahasia itu untuk ia bagikan ke teman barunya itu melalui pintu kamarnya. Perjalanan mereka kembali dilanjutkan dengan diantar sebuah kapal sampai menuju pulau terdekat. Pagi harinya mereka mendatangi pulau yang hanya bisa mereka capai dengan cara berenang dengan jarak sekitar 2 km. Mereka bertiga sepakat untuk berenang ke pulau itu dengan menggunakan pelampung bikinan mereka sendiri. Namun di tengah-tengah perjalanan, Richard dan Etienne dibuat panik karena hilangnya François. Etienne mengatakan ketakutannya bahwa tak lama kemudian mereka pun sampai di tepi pulau. Namun baru saja mereka menyisir pulau, mereka dikejutkan dengan keberadaan ladang ganja yang sangat luas dan hampir tidak mempercayainya. Mereka pun terlihat sangat bahagia. Richard tanpa sengaja melihat petani ganja yang sedang tertidur. Ia pun merasa ketakutan karena orang itu dilengkapi dengan senjata api. Ia pun mengajak teman-temannya untuk merangkak di bawah tanaman ganja karena takut terlihat oleh petani yang sedang berpatroli, dan segera meninggalkan tempat itu dengan menyusuri sungai. Tak lama kemudian, perjalanan mereka pun terhenti setelah berada di sebuah air terjun dan terjadi pertengkaran antara Richard dan Etienne karena mereka tidak menemukan solusi. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba François melompati air terjun dan setelah melihat François berhasil, mereka pun mengikutinya. Mereka tampak senang telah melewatinya.
Namun di tengah kesenangan itu ada seorang pria yang memperhatikan mereka dan menghargai keberanian mereka telah melompat dari air terjun dan mengajak mereka untuk mengikutinya. Di perjalanan, mereka melihat pemukiman yang diisi oleh para petualang dari berbagai negara yang menetap di sana. Dan diperkenalkan kepada ketua pemukiman tersebut yang bernama Sal. Richard memperhatikan peta yang dimilikinya kepada Sal dan mengatakan bahwa orang yang telah memberikan peta itu telah mati bunuh diri di penginapan. Sal mengetahui bahwa peta itu dibuat oleh Devi. Devi adalah pendiri dari komunitas ini. Namun entah kenapa ia menjadi stres. Kemudian Sal bertanya kepada Richard apa masih ada orang yang mengetahui keberadaan pulau ini. Lantas Richard dan kawan-kawan mengatakan tidak. Dalam hal ini Richard telah berbohong untuk melindungi dirinya. Sal pun segera membakar peta tersebut untuk menghapus bukti keberadaan pulau ini. Dan mereka pun segera diajak ke sebuah tempat. Ternyata itu adalah sebuah pantai yang memiliki pemandangan yang sangat indah dan memiliki kejernihan air yang sangat bening. Mereka pun sangat senang telah berada di pulau itu. Sal menjelaskan kepada mereka bahwa ia membentuk komunitas dan tinggal di tempat ini telah bertahun-tahun dan mereka sekali-kali pergi ke kota untuk membeli keperluan mereka yang tidak ada di pulau itu dari hasil penjualan ganja karena mereka sendiri menanam pohon ganja dan tidak mencuri dari petani sebelah. Karena telah ada kesepakatan dengan petani untuk tidak saling mengganggu dan ada perjanjian untuk tidak boleh menambah penghuni pulau ini. Hari demi hari mereka lalui di pulau itu dengan melakukan aktivitas memancing, berolahraga agar tidak merasa bosan, dan melakukan kesenangan lainnya. Kemudian mereka pun diberi tanda sebuah bukti bahwa mereka telah diterima di komunitas dengan cara ditato di lengan mereka dan menerbangkan lampion yang bertuliskan nama mereka bertiga. Diam-diam, Richard selalu memperhatikan Françoise karena sejak awal ia tertarik pada gadis ini. Dan perasaan ini membuat ia merasa tidak nyaman karena ada Etienne, pacar Françoise. Suatu malam pada saat ia berada di tepi pantai, Françoise menghampirinya dan mengajaknya untuk berjalan-jalan di tepi pantai. Françoise kemudian mengatakan kepada Richard, ia mengetahui bahwa Richard selalu memperhatikannya dan Françoise pun dengan jujur mengatakan bahwa ia pun tertarik kepada Richard. Lantas mereka berjanji untuk merahasiakan perasaan mereka itu kepada orang lain. Setelah itu mereka pun bersenang-senang dengan berenang di pantai yang dikelilingi oleh ikan-ikan kecil dan mereka pun melakukan sesuatu yang Beberapa hari kemudian Etienne marah dan menanyakan kepada Richard karena secara diam-diam ia telah mengetahui hubungan antara Richard dan Françoise. Namun dengan kebesaran hatinya, ia pun merelakan hubungan itu, asalkan Françoise bahagia. Suatu hari di pantai, di saat mereka sedang menunggu hujan reda, Richard tidak sabar untuk memburu ikan. Pada saat itu semua orang memberitahu Richard keberadaan ikan hiu yang sedang mendekatinya. Awalnya Richard panik, namun ia memutuskan untuk bertarung dengan ikan buas itu. Dan akhirnya Richard pun berhasil membunuh ikan itu. Dan ia dilulukan oleh semua orang di permukiman. Setelah itu Sal memberi kabar bahwa persediaan mereka telah menipis yang mengharuskannya untuk pergi ke kota untuk berbelanja semua kebutuhan mereka di pulau. Karena tidak ada orang yang mau menemaninya, Sal pun mengajak Richard untuk pergi ke kota bersamanya. Namun tentu saja ia harus mencatat semua kebutuhan semua penghuni yang lainnya. Smith, it's a part of me. Something toxic, something industrial, okay? Which you can find, right? And a copy of Tiger Balm, Lip Balm, Tea Tree Oil. Singkat cerita, mereka pun tiba di kota. Richard akhirnya mengerti kenapa pulau itu tetap dirahasiakan. Karena kalau informasi itu bocor dan semua orang mengetahuinya, pulau itu akan rusak dan sulit untuk mempertahankan keasliannya. Pada saat Richard dan Sal sedang minum-minum di sebuah bar, Richard dikejutkan dengan kehadiran dua orang temannya yang pada waktu itu ia berikan salinan peta kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mendatangi pulau yang ada di peta itu. Sal yang mendengarkan segera menginterogasi Richard. Namun pada saat itu ia masih memaafkan Richard karena ia berpikir temannya Richard tidak mungkin akan mendatangi pulau itu.
setelah semua keperluan diperoleh, pagi harinya mereka meninggalkan kota dan kembali ke pulau dan segera membagikan titipan kepada semua penghuni. Sekembalinya ke pulau, Francois cemburu karena Richard pergi dengan wanita lain, menanyai Richard tentang keadaan di kota bersama Sal, karena menurut rumor yang beredar, Sal menyukai Richard dan Richard pun berkata tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Pada saat itu Richard berhasil menenangkan hati kekasihnya ini. Keadaan di pulau pun seperti biasanya. Pada suatu hari penghuni pulau dikejutkan karena teman mereka yang bernama Fristo dan Stan mendapat serangan dari ikan hiu yang mengakibatkan Stan tewas di tempat. Dan Fristo mendapatkan luka yang sangat parah dan harus mendapatkan perawatan. Sal dan yang lainnya tidak setuju apabila mereka dibawa ke rumah sakit, maka diputuskan untuk menempatkan Fristo di tengah hutan agar ia tidak mengganggu penghuni lain dan mati secara perlahan dengan sendirinya. Easy to forget. Kejadian Fristo dan Stan cepat dilupakan dan mereka beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi, keadaan kembali kacau setelah diketahui teman-temannya Richard yang bertemu di bar sudah berada di seberang pulau. Sal menyuruh Richard untuk mengawasi mereka dan menyuruhnya untuk mengambil peta yang mereka bawa dan mengancam Richard tidak boleh kembali ke pemukiman sebelum membawa peta itu. By the time these kids got here, I'd probably have starved to death. Now that's okay. Singkat cerita, teman Richard telah sampai di pulau, namun temannya ini tidak seberuntung Richard. Mereka dipergoki oleh para petani ganja dan membunuhnya. Richard yang mengetahui hal itu langsung mengabarkan ke Francois. Ia mengajak Francois untuk meninggalkan pulau itu dan kembali ke kota. Mereka pun mengajak Etienne yang sedang menemani Fristo. Karena tidak mungkin untuk membawa Fristo, maka Richard memutuskan untuk mengakhiri hidup Fristo untuk mengurangi penderitaannya. Pada saat mereka hendak melarikan diri, mereka berhasil dipergoki oleh petani ganja tadi dan membawanya kembali ke pemukiman. Para petani marah karena mereka telah menemukan salinan peta pulau dari teman Richard yang telah mereka bunuh. Akhirnya mereka mengusir semua penghuni untuk meninggalkan pulau karena telah melanggar kesepakatan menambah penghuni. Namun Sal menolaknya karena ia menganggap pulau itu adalah tempat tinggalnya dan kehidupannya. Ia tetap menyalahkan Richard yang telah menyalin peta itu. Maka petani memutuskan Sal untuk membunuh Richard dengan sebuah pistol. Apabila ia berhasil membunuhnya, Sal diperbolehkan untuk tetap tinggal di pulau. Yeah, go on, Sal, do it. Come on, do it. Come on. Pada saat Sal menembak Richard, ternyata peluru di senapan itu tidak ada, dan Richard pun selamat. Dengan kejadian itu, teman-teman penghuni lainnya And as for the rest of us, singkat cerita, Sal dan semua orang meninggalkan pulau itu dengan menggunakan sebuah rakit. Dan Richard kembali ke kehidupan nyatanya dan beraktivitas seperti biasa sebelum ia mengenal pulau itu. Dan pada saat itu ia menerima email dari Francois yang mengingatkan Richard bahwa mereka telah pernah hidup bersama dan bersenang-senang di pulau itu.